Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembahasan sosiologi pendidikan, yang mana akan kita bahas ada beberapa bahasan yang terkait dengan sosiologi pendidikan. Di antaranya yaitu ruang lingkup sosiologi pendidikan, fungsi sosiologi pendidikan, tujuan sosiologi pendidikan, dan permasalahan sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan itu ada 4. Di antaranya yang pertama itu hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial, di mana ada kaitan antara sistem pendidikan dengan sistem sosial yang ada di dalam masyarakat, baik itu masyarakat secara umum maupun itu masyarakat pendidikan. Yang kedua, ruang lingkupnya itu hubungan sekolah dengan komunitas sekitar, yang mana kita ketahui adanya hubungan sekolah dengan beberapa komunitas atau masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Tanpa adanya hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat atau komunitas kita, maka kemungkinan besar tidak akan terjadinya proses pendidikan secara maksimal, dikarenakan adanya kurang nyamannya individu ataupun masyarakat di dalam pendidikan, yaitu bisa dikatakan dari unsur-unsur yang terkait di dalam sekolah, diantaranya itu kepala sekolah, guru, staf, dan para siswa dengan masyarakat di sekitar. Yang ketiga, itu ada hubungan antar manusia di dalam sistem pendidikan. Ya, kita ketahui di mana sebagai contoh adanya hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. Kita ketahui juga tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat pendidikan diantaranya itu adanya kepala sekolah, adanya staf, adanya guru, adanya para siswa, itu yang ada kaitan atau ada interaksi antar manusia di dalam sistem pendidikan. Kita ketahui juga bahwa dalam suatu proses pendidikan itu terdiri dari beberapa unsur, baik itu kelas maupun aktivitas-aktivitas lainnya yang ada di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya itu ada pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik, di mana dengan adanya sekolah yang baik atau yang favorit di suatu wilayah, maka perilaku anak didik atau perilaku siswanya itu akan berdampak
di dalam penilaian dari masyarakat, baik itu masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya. Karena adanya pola pikir bahwa sekolah yang sudah baik, maka perilaku anak didik atau siswa dianggap sama seperti atau sama dinilai dengan sekolah yang telah dinilai oleh masyarakat bahwa sekolah itu baik, maka perilaku anak didik atau siswanya itu bisa dipastikan baik pula. Kalau dilihat dari fungsi sosiologi pendidikan, sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya, ada 3 fungsi pokok dari sosiologi pendidikan. Yang pertama itu fungsi eksplanasi, di mana menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, maka akan diperoleh pemahaman dan wawasan yang baik dan akan dapat menafsirkan fenomena-fenomena yang dihadapi secara akurat melalui berbagai media komunikasi. Yang kedua itu fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, tuntutan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat adanya faktor-faktor internal dan eksternal di dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru. Salah satu contoh, kita bisa memprediksikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi 10 sampai 20 tahun yang akan datang, maka akan dituntut teknologi-teknologi yang canggih di dalam proses pendidikan. Itu harus dikembangkan, diterapkan, dan harus dilaksanakan baik itu oleh para guru maupun para siswanya. Dan apabila ada di antara guru tersebut tidak mengikuti perkembangan zaman, maka itu akan tersisihkan dalam seiring waktu jua. Itu salah satu di antaranya fungsi prediksi.
Yang ketiga itu ada fungsi utilisi, yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah lapangan pekerjaan dan pengangguran, adanya konflik-konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan, dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Tujuan sosiologi pendidikan yang pertama itu menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Yang ketiga, menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Yang keempat, menganalisis partisipasi orang-orang terdidik berpendidikan dalam kegiatan sosial. Yang kelima, membantu menentukan tujuan pendidikan. Maka di sini akan kita sedikit mengulas tujuan sosiologi pendidikan. Yang pertama itu bahwa sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga dan sekolah maupun masyarakat. Dalam hal ini harus diperhatikan pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak. Misalnya, anak yang terdidik dengan baik dalam keluarga yang religius, setelah dewasa akan cenderung menjadi manusia yang religius. Anak yang terdidik dalam keluarga intelektual akan cenderung memilih atau mengutamakan jalur intelektual pula, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari yang kedua, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Banyak orang atau pakar yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan kemungkinan yang besar bagi kemajuan masyarakat. Itu dikarenakan dengan adanya ijazah yang semakin tinggi akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi pula, serta penghasilan yang lebih banyak pula, guna menambah kesejahteraan sosial. Yang ketiga, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Dengan adanya berdiri suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat, sering disesuaikan dengan tingkatan daerah di mana lembaga pendidikan itu berada. Misalnya, perguruan tinggi bisa didirikan di tingkat provinsi atau kabupaten yang cukup
animo mahasiswanya serta tersedianya dosen yang bonafit. Maksudnya di sini bahwa dengan adanya status pendidikan di dalam masyarakat, maka tingkatan daerah atau lembaga pendidikan itu akan lebih meningkat pula. Yang keempat, sosiologi pendidikan itu bertujuan menganalisis partisipasi orang-orang terdidik atau berpendidikan dalam kegiatan sosial, di mana adanya peranan aktivitas warga yang berpendidikan atau yang intelektual sering menjadi ukuran tentang maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat. Yang kelima, sosiologi pendidikan bertujuan membantu menentukan tujuan pendidikan. Bahwa sejumlah pakar atau beberapa pakar berpendapat tujuan pendidikan nasional itu harus bertolak dan dapat dipulangkan kepada filsafat hidup bangsa. Contoh di Indonesia, Pancasila sebagai filsafat hidup dan kepribadian bangsa Indonesia harus menjadi dasar untuk menentukan tujuan pendidikan nasional serta tujuan pendidikan lainnya. Jadi, secara umum, sosiologi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsi selaku ilmu pengetahuan yang tadi sudah disampaikan. Ada 3 fungsi, yaitu fungsi eksplanasi, prediksi, dan utilisi melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Secara khusus, sosiologi pendidikan itu berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat dalam institusi pendidikan dan dampaknya bagi peserta didik, tentang hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas sekitarnya, hubungan antar pendidikan dengan peranata kehidupan lainnya. Permasalahan di dalam sosiologi pendidikan itu ada 6. Yang pertama itu hubungan antara sistem pendidikan dengan proses sosial dan perubahan kebudayaan. Yang kedua, fungsi sistem pendidikan formal di dalam proses pembaruan sosial. Misalnya, di dalam hubungan antara manusia yang berkenaan dengan ras, budaya, dan kelompok-kelompok lainnya. Yang ketiga, fungsi sistem pendidikan di dalam proses pengendalian sosial. Yang keempat, hubungan antara sistem pendidikan dengan pendapat umum atau public opinion. Yang kelima, hubungan antara pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status. Yang keenam, keberartian pendidikan sebagai suatu simbol terpercaya di dalam kebudayaan demokratis.
Membaca, menulis, meringkas, berpikir, dan bertanya. Itulah pembelajar yang sukses. Di sini, agar bisa menjadi pembelajar sukses, ada beberapa tips. Yang pertama itu mengulang kembali pelajaran, mengetik ulang atau mencatat dalam catatan, meringkas pelajaran yang telah dipelajari. Yang keempat, jangan belajar mendadak, atau dengan kata lain sistem kebut semalam. Karena kesuksesan ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Itulah yang dapat kita bahas pada materi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami penjelasan dari pemaparan yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Thank you for your attention. Syukron. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.